Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raja Fakhrul Aziz Safira. Saya merupakan mahasiswa S1 jurusan manajemen dari Universitas Widyatama yang pada kali ini saya diberikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pembimbing saya Ibu Niputu Nurwita Pratami yang pada kesempatan kali ini akan membahas sistem informasi manajemen ataupun sistem-sistem yang dipakai dalam perusahaan. Dan pada malam ini saya akan membahas sistem yang dipergunakan di sebuah perusahaan, dan pada kesempatan kali ini saya akan berdialog dengan saudari Puspita Sari dari PT Medion Indonesia. Sebelumnya selamat malam Mbak Puspita. Iya, selamat malam. Ya, Kak Puspita bisa mendengar saya dengan jelas, betul? Iya, jelas. Baik, malam ini kita akan membahas tentang sistem-sistem, bagaimana mekanismenya, prosedurnya, dan juga keberlangsungannya yang digunakan di perusahaan Anda di PT Medion. Betul? Iya. Betul, Mbak Pusa? Iya. Sebelumnya, Iya, bisa betul. bisa saya tahu kabar Anda hari ini bagaimana, Kak Puspita? Apakah dalam kondisi sehat? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah, sehat ya. selalu. Masih Semoga tetap. Raja pun di sana juga kayak gitu ya. Terima kasih Kak Puspita. Sehat selalu ya, dan selalu tetap di rumah. Hari ini masih libur ya, betul? Enggak, masih masuk kerja, Pak. Oh, masih masuk kerja. Baik, benar-benar Iya, semangat sekali kerjanya ya. Sebelumnya, iya harus semangat dong. bisa Anda jelaskan terlebih dahulu mengenai profil Anda, Kak Puspita? Iya. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, biasa dipanggil Puspita atau Pita. Jadi saya udah bekerja di Medion itu kurang lebih udah 2 tahun sama tahun sekarang. Betul. Jadi sebelumnya saya sangat terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, yang mana sistem informasi manajemen yang juga biasa dikenal dengan manajemen informasi sistem merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data yang berupa informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Nah, dan secara khususnya kita ini akan membahas sistem yang dipergunakan di PT Medion Indonesia. Dan Kak Puspita ini adalah salah seorang karyawan yang bekerja di PT Medion Indonesia, khususnya bisa Anda terlebih dahulu jelaskan posisi Anda sekarang Iya. di PT Medion Sekarang Indonesia? saya ada di bagian finance accounting, tepatnya di bagian cash management, Bisa Anda admin. jelaskan job description dari posisi Anda tersebut kepada kami? Iya. Jadi job description saya di PT Medion itu adalah melakukan penginputan data untuk pembayaran tagihan supplier. Jadi nanti misalnya ada tagihan supplier yang datang, itu sama saya itu di-input, terus nanti dilakukan proses pembayarannya, kayak gitu. Tagihan-tagihan semacam apa yang biasa Anda input gitu untuk dilakukan penginputan? Biasanya itu kayak pengeluaran material ataupun pembayaran-pembayaran lainnya gitu. Tetapi kebanyakan itu untuk pembayaran material sih biasanya. Oh iya, Kak Puspita, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan Anda ini, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa apa ataupun produksi apa gitu, tentang PT Medion Iya, Indonesia di ini. PT Medion ini, ya, PT Medion ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, khususnya di farmasinya gitu. Hmm, Telah berdiri sejak tahun 1976 di Indonesia dan sekarang itu udah pemasarannya di seluruh dunia gitu. jadi kalau di Bandung itu salah satu cabangnya, betul begitu? Iya, di Hmm, Bandung itu adalah cabang utamanya. cabang Jadi utama perusahaan khusus induknya ada di Bandung. region Jawa Barat atau cabang utama se-Indonesianya ada di Bandung gitu?
cabang utama se-Indonesianya. Jadi Oh, induk cabang perusahaannya utama. itu ada di Bandung. Baik, baik, bisa kita pahami ya. Jadi PT Medion Indonesia itu induk utamanya ada di Bandung gitu, dan kita patut berbangga sekali bahwa Kapus Pita ini salah satu mahasiswa dari Universitas Widyatama juga menduduki posisi yang dibilang mungkin sangat penting juga di perusahaan PT Medion Indonesia. Lalu biasanya itu Anda melakukan penginputan data setiap periode sekalinya bagaimana gitu? Apakah setiap hari ataupun setiap akhir bulan atau akhir tahun saja? Itu dilakuinnya rutin setiap harinya. Secara periodik berarti ya, tiap hari melakukan penginputan Iya, data. tiap Berarti hari. kita pahami juga bahwa setiap harinya terjadi transaksi, terjadi pengeluaran dan pemasukan juga dalam perusahaan Anda, begitu betul? Iya, betul. Ya. Lalu sistem apa yang sebenarnya Anda gunakan untuk membantu pekerjaan Anda tersebut, Kak Puspita? Eh, perusahaan perusahaan di Medion itu menggunakan sistem Epicor HRP. Baik. Apakah hanya sistem itu saja, ERP ataupun Enterprise Resource Planning yang digunakan, atau ada sistem lain yang digunakan dalam kesehariannya? Eh, sejauh ini sistem itu saja yang digunakan. Baik, bisa kita dapatkan poinnya bahwa sistem yang digunakan di PT Medion Indonesia adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, ya. Lalu bagaimana sistem tersebut dalam membantu pekerjaan Anda sehari-hari, Kak Puspita? Apakah sangat membantu sekali ataupun sulit dalam kenyataannya dalam mengerjakan tugas-tugas Anda sehari-hari? Bagaimana, Kak Puspita, tanggapannya? Sistem menurut saya nih ya, si sistem itu tuh mudah banget gitu. Terus banyak kelebihannya juga, jadi cukup membantu lah gitu untuk penginputan atau untuk pembayaran untuk setiap kegiatannya gitu. Yang pertama dia tuh kan user friendly banget ya, mudah banget buat dipelajarinnya gitu. Terus yang kedua di sana itu di dalam satu sistem itu udah mencakup semuanya ada di sana, mulai dari buat pembayarannya sampai uangnya cair pun itu udah terekam di dalam satu sistem gitu. Nggak kayak kalau dulu kan mungkin banyak perusahaan yang lain gitu, mereka masih menerapkan buat cara manual gitu kan, mulai dari mereka terima tagihannya sampai penginputannya bahkan untuk pencairannya gitu kan. Tapi dengan adanya sistem ini tuh sangat membantu banget gitu buat memudahkan pekerjaan kita juga gitu. Jadi bisa saya simpulkan dari penjelasan Anda tersebut bahwa sistem ERP ini sudah mencakup berbagai macam elemen-elemen ataupun juga fungsi-fungsi dari beberapa job desk ataupun beberapa posisi yang ada di perusahaan tersebut ya. Jadi mengapa Anda tadi demikian menyebutkan bahwa sistem yang digunakan di PT Medion Indonesia itu hanya ERP saja, karena sistem tersebut sudah memfasilitasi berbagai macam keperluan yang dibutuhkan. Betul seperti itu, Kak Puspita? Iya, betul banget. Baik. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua, sistem ERP ini sangat membantu sekali dalam proses pekerjaan ataupun juga job desk yang harus dipenuhi oleh Kapus kita ini sehari-harinya. Dan kenapa hanya digunakan satu sistem saja itu karena udah memfasilitasi semuanya, betul ya Kapus kita. Ya, baik Kapus Iya, kita. betul banget. Seberapa lama Anda belajar untuk beradaptasi dengan sistem tersebut? Apakah memerlukan waktu yang lama atau waktu yang singkat saja dalam beradaptasi dengan sistem tersebut? Ya, jadi sistem ini tuh mudah banget buat dipelajarinnya. Jadi cuma butuh waktu 1 sampai 2 bulan, mungkin paling lamanya itu 3 bulan aja, itu bisa udah paham gitu sama sistem itu gitu, tentang cara kerjanya itu kayak gimana gitu. Hmm. Sejauh ini Anda cukup dengan 2 atau 3 bulan tersebut, atau lebih dari itu ataupun kurang dari itu dalam mempelajari sistem ini? Iya, Kurang, kurang dari itu. Sebulan? cukup segitu tuh udah cukup banget gitu buat pelajarinnya itu. Hmm. Anda 2 bulan sudah bisa mempelajari dengan 2 bulan mahir. lah.
2 bulan, baik. Ya, berarti Kapus Pita ini cepat mahir dan Iya, cepat 2 bulan beradaptasi dengan banget sistem ya yang saya gunakan dengan aja gitu. sistem tersebut. Baik, baik. Hebat sekali. Lalu apakah pekerjaan Anda ini sekarang sebagai finance accounting admin dan yang Anda berkutat dengan sistem ERP ini, background pendidikan Anda ini apakah sejalan dengan posisi pekerjaan Anda sekarang ataupun tidak linear gitu? Oh, enggak. Enggak Enggak. banget. Hmm, Soalnya background pendidikan saya itu dari SMK Teknologi Komputer dan Jaringan gitu. Terus balik lintas arah banget kayaknya ya kalau misalnya saya itu gabungnya di Medion itu sebagai Finance and Accounting Admin. betul, betul ya. Sekilas mungkin kita ngelihatnya antara finance dan teknologi information itu berbeda ya, tapi padahal dalam kenyataannya mungkin karena finance juga sekarang sudah mengadaptasi tentang teknologi, maka dari itu Anda ditetapkan di posisi tersebut karena mungkin background pekerjaan Anda bisa memenuhi requirement ataupun permintaan dari job desk itu ya. Betul begitu Kak Puspita? Iya, iya bisa jadi mungkin kayak gitu ya. Kalau kayak kita lihat sekarang juga kan teknologi itu makin maju, bukan hanya sekedar buat di satu bidang aja gitu. Betul, Tapi untuk segala bidang itu udah bisa diterapin kan gitu. betul, betul. Jadi tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sistem karena background pendidikan Anda sendiri sudah berkutat dengan yang namanya teknologi informasi ataupun sistem-sistem seperti itu ya Kak Puspita. Iya. Nah, baik. Lalu apakah sistem tersebut memenuhi semua kebutuhan perusahaan ataupun pekerjaan Anda sehari-hari? Atau masih ada hal yang sebenarnya sistem ini tidak terpenuhi gitu dalam pelaksanaan pekerjaan Anda sehari-hari? Kalau dalam bidang kerjanya saya gitu ya, mungkin satu sistem ini tuh udah cukup banget gitu buat me-manage segala pekerjaan, terutama di job desk saya sendiri gitu kan. Untuk dari terima tagihan, terus kita input, terus sampai akhirnya si uang itu cair ke tangannya supplier, itu menurut saya itu udah cukup banget gitu. Dari satu sistem itu kita bisa ngebuat misalnya kita mau tahu nih rekapan dari pembayaran itu tuh, kayak gimana gitu, dari sana kita udah bisa ambil gitu. Jadi dalam satu sistem itu udah cukup banget gitu buat ngebantu si pekerjaan ini. Baik. Jadi bisa kita simpulkan rekan-rekan semua bahwa sistem ini benar-benar sudah sangat memenuhi sekali berbagai kebutuhan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kapus Vita ini ya untuk dalam hal accounting, admin dan keuangan yang seperti itunya. Nah, yang terakhir nih Kapus Pita kesimpulannya ya. Menurut Kapus Pita kelebihan dan kekurangan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning itu seperti apa yang Anda rasakan saat ini? Kelebihan dan kekurangannya saja gitu. Oh ya. Jadi pertama bakalan bahas dulu buat kelebihannya kali ya. Baik, Yang seperti yang saya udah jelasin tadi gitu, dari kelebihannya yang pertama itu mudah banget dipelajarinnya gitu, bahkan mungkin orang yang awam gitu, yang baru gitu buat mengenal sistem ini pun bisa dengan cepat gitu kan beradaptasi dengan sistem ini. Jadi dia bisa bekerja dengan baik, apabila kan si sistemnya juga mudah dimengerti oleh karyawannya juga kan. Terus di dalam satu sistem ini juga dia udah mencakup banyak hal gitu. Apapun yang kita butuhin buat ke depannya, di sistem itu tuh udah ada gitu. Jadi udah lengkap banget gitu. Jadi kita udah nggak perlu lagi tuh ngolah-ngolah yang banyak-banyak file gitu. Jadi di dalam satu sistem kita udah bisa ngerangkum semuanya gitu kan. Mulai dari tahap awal sampai tahap akhir itu udah bisa gitu. Terus buat kekurangannya sendiri, kalau untuk kekurangannya sendiri sih sedikit ya, mungkin karena ini berbasisnya teknologi, kadang ada aja masalah-masalah yang
nggak terduga gitu, kayak misalnya sinyalnya ataupun ada servernya yang sedang maintenance, jadi nyebabin si sistemnya itu agak down ataupun agak lemot, itu kan di luar di luar kendali lah ya gitu. Iya. Baik, bisa saya simpulkan jadi kelebihannya itu benar-benar bisa mencukupi berbagai kebutuhan, permintaan, dan juga, eee, yang diharapkan oleh perusahaan itu benar-benar sudah ditampung dan difasilitasi oleh sistem ERP tersebut ya, Kak Puspita. Lalu untuk kekurangannya ya namanya juga sistem buatan manusia Iya. itu pasti mungkin sesempurna-sempurnanya sistem, ada juga kelemahannya mungkin dalam connection, sinyal, dan lain-lainnya pasti ada terjadi error mungkin ataupun juga gangguan-gangguan yang mungkin tapi tetap bisa diatasi seperti itu ya Kak Puspita. Iya, betul banget Ya, ya. iya, iya. Terima kasih Kak Puspita. Jadi teman-teman semua mungkin kesimpulannya seperti ini ya. Sebuah sistem itu diciptakan untuk mempermudah dan juga mengefektifkan serta mengefisienkan pekerjaan manusia. Tentunya sistem-sistem tersebut dibuat agar kita sebagai manusia, sebagai orang yang menempati sebuah posisi pekerjaan itu dimudahkan dengan adanya sistem tersebut. Namun di sisi lain, sesempurna-sempurnanya sistem pasti ada juga kelemahannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia tetap harus mampu untuk belajar dan juga beradaptasi dengan semua sistem-sistem yang ada. Karena makin sini dengan ekonomi, dengan teknologi yang makin maju, perkembangan yang makin maju, digitalisasi yang makin maju, sistem akan berubah berubah dan makin berkembang setiap waktunya. Dan kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sistem-sistem tersebut. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Puspita atas waktunya yang telah Kak Puspita berikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Iya, hasil sama-sama diskusi ja. kita malam ini bisa memberikan manfaat dan juga mengedukasi teman-teman semua yang ada di luar sana untuk mengenal dan juga mengetahui tentang sistem-sistem yang ada di perusahaan, di berbagai macam perusahaan tentunya. Ya, Iya. saya ucapkan sekali lagi terima kasih Kak Puspita atas waktunya. Selamat berakhir pekan, selamat tahun baru tentunya ya. Semoga kita tetap diberikan Iya. kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani waktu-waktu kita. Tetap stay di rumah, tetap Amin. jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih Kak Puspita atas waktunya. Sip. Saya ucapkan terima Iya. kasih. Dan untuk teman-teman semua, saya juga ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dalam penyampaiannya ataupun dalam pengerjaannya mungkin masih banyak kekurangan, tapi semoga konten ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Ya, saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.